Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Bertemu lagi dengan saya di kelas evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang validitas. Baik, instrumen penilaian yang disusun harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah harus memenuhi syarat validitas, yang kedua adalah reliabilitas, yang ketiga daya beda dan tingkat kesulitan, yang keempat kepraktisan dan keterbacaan. Nah, terkait dengan instrumen penilaian sebagai instrumen penelitian, maka ada beberapa prosedur atau langkah yang harus ditempuh sebelum instrumen penilaian itu bisa digunakan untuk mengambil data penelitian. Yang pertama adalah perencanaan instrumen penilaian, yang kedua adalah uji coba, validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan dan daya beda, dan juga keterbacaan. Setelah dilakukan uji coba, maka instrumen kemudian dilakukan revisi. Nah, setelah instrumen direvisi, maka instrumen dapat dikatakan dapat digunakan untuk menilai atau mengambil data sebuah penelitian. Baik, sebelum mengkaji validitas dan reliabilitas secara konseptual, maka kita cermati terlebih dahulu kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kedua konsep tersebut. Akan saya bacakan sebuah kasusnya. Andi seorang mahasiswa yang akan melakukan penimbangan kandungan humus pada tanah di daerah tertentu. Prosedurnya seperti pada gambar. Dia harus 1. Menimbang panci pijar untuk mengetahui berat panci pijar. 2. Menimbang sekitar 100 gram tanah yang mengandung humus untuk mengetahui berat tanah sebelum dibakar. 3. Membakar tanah yang telah ditimbang dengan panci pijar sampai memerah. Dan 4. Menimbang tanah yang setelah dalam kondisi dingin. Alat utama yang harus disediakan Andi adalah alat pengukur berat yang sesuai. Mengapa Andi memilih alat ukur timbangan dan bukan meteran? Tentunya karena yang akan diukur adalah berat. Lalu kenapa yang dipilih timbangan kue dan bukan timbangan duduk atau timbangan beras? Penggunaan timbangan kue karena ketelitiannya lebih tinggi untuk mengukur berat tanah yang hanya sekitar 100 gram. Setelah Andi mendapatkan timbangan kue, sebelum dipakai diuji cobakan untuk mengetahui apakah timbangan masih berfungsi dengan baik. Uji coba Andi dilakukan dengan menimbang bandul besi seberat 200 gram menggunakan timbangan kue tersebut secara berulang-ulang. Karena setelah ditimbang berulang-ulang hasilnya sama, maka diputuskan untuk menggunakan timbangan tersebut. Manakah kegiatan Andi yang berkaitan dengan konsep validitas atau ketepatan alat ukur? Tentunya kegiatan Andi memilih timbangan kue dengan pertimbangan karena yang diukur adalah berat tanah dan beratnya hanya sekitar 100 gram. Jika Andi memilih timbangan duduk untuk menimbang berat tanah 100 gram, maka ketepatannya akan berkurang. Lalu kegiatan Andi untuk menguji fungsi timbangan dengan cara menimbang secara berulang-ulang barang yang sama berkaitan dengan konsep keajikan hasil atau reliabilitas. Dengan alat ukur yang tepat dan dapat memberikan hasil yang konsisten, kesimpulan yang akan diperoleh Andi adalah kesimpulan yang tepat. Nah, dari kasus di atas tentunya kalian sudah memiliki sedikit gambaran tentang konsep validitas dan reliabilitas. Bayangkan apa yang akan terjadi seandainya ternyata timbangan yang digunakan adalah timbangan yang rusak, sehingga barang yang sama ditimbang pada waktu berbeda, hasilnya juga berbeda. Atau apa yang akan terjadi seandainya untuk mengetahui berat tanah digunakan meteran atau timbangan duduk yang besar itu. Nah, untuk memperdalam pemahaman tentang validitas, maka berikut materinya. Jadi, apa yang dimaksud dengan validitas? Validitas berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur, sehingga betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebagai contoh, ingin mengukur kemampuan siswa dalam berbicara, tetapi siswa mengerjakan tugas tentang tata bahasa atau kesusastraan. Alat itu dianggap tidak memiliki validitas yang baik karena belum mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas tidak berlaku universal sebab bergantung pada situasi dan tujuan penelitian. Instrumen yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum otomatis akan valid untuk tujuan yang lain. Selanjutnya adalah jenis validitas.
Ada beberapa jenis validitas. Di sini saya memilahnya menjadi 5. Yang pertama adalah validitas isi atau kurikuler, yang kedua adalah validitas konstruk, yang ketiga validitas bandingan atau empiris, yang keempat validitas prediksi atau ramalan, yang kelima validitas kriteria. Pada bukunya Suharsimi hanya membaginya menjadi 2 validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis terdiri atas 2, yaitu validitas isi dan konstruk, sedangkan validitas empiris terbagi menjadi validitas bandingan dan validitas prediksi atau ramalan. Yang pertama adalah validitas isi atau kurikuler. Validitas isi menunjukkan sejauh mana tes mengukur tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Validitas isi yang baik adalah tes yang benar-benar mengukur penguasaan kompetensi dasar pada standar isi dalam kurikulum. Tes yang memiliki validasi isi dibuat dengan 1. Mengidentifikasi kompetensi secara rinci dan rincian indikator dalam kurikulum. 2. Membuat kisi-kisi secara lengkap dan terinci yang mencantumkan pula sebaran tugas. 3. Menjabarkan dan menulis butir soal atau tugas dengan berpijak pada kisi-kisi tersebut. Nah, bagaimana kemudian mengukur validitas isi tes bahasa? Validitas isi dalam tes menulis dapat ditentukan dengan cara membandingkan butir-butir yang terdapat dalam tes menulis dengan butir-butir yang terdapat dalam kurikulum. Cara ini dilakukan untuk menentukan validitas isi tes menulis yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, tes dikatakan memiliki validitas isi jika sesuai dengan kemampuan dasar, materi pembelajaran, dan indikator dalam kurikulum. Nah, pembuktian validitas isi dilakukan melalui langkah yang pertama, menelaah isi soal atau tugas yang akan diuji. Yang kedua, menganalisis cakupan kurikulum pada jenjang tertentu, KD apa saja yang seharusnya diajarkan. Ketiga, menganalisis indikator dari KD yang ada pada kurikulum. Yang keempat, membandingkan konstruk kompetensi yang diukur dengan butir soal. Yang kelima, menyimpulkan apakah suatu tes atau tugas memiliki validitas isi. Yang kedua adalah validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan bangunan konsep yang telah ditetapkan. Konstruk perlu dijabarkan menjadi indikator-indikator, artinya butir-butir soal harus disusun untuk masing-masing indikator. Nah, validitas konstruk membandingkan atau menganalisis berdasarkan konsep kompetensi yang diukur. Untuk memahami implementasi konsep validitas konstruk dapat dicermati berikut. Misalkan, kompetensi dasar mampu menulis iklan dengan bahasa yang menarik. Indikatornya mampu menulis iklan dengan isi yang bisa meyakinkan orang untuk membeli. Yang kedua, mampu menulis iklan dengan bahasa yang baik. Nah, dari sana kemudian disusun sebuah butir soal di mana guru ingin mengidentifikasi pemahaman siswa tentang iklan. Tes yang dilakukan menyatukan dengan beberapa kompetensi yang lain. Bentuk butir soalnya dapat yang pertama, sebutkan jenis-jenis iklan, bacalah kutipan iklan berikut, iklan di atas termasuk iklan bla 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 gitu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan sekolahmu akan menerbitkan majalah sekolah aksi. Buatlah iklan agar teman-temanmu tertarik membeli majalah tersebut. Nah, kemudian dari soal tersebut dibuat rubrik yang digunakan untuk menilai iklan yang dibuat oleh siswa. Dari situ misalkan dijabarkan menjadi beberapa indikator. Misalkan iklan mengandung penjelasan barang atau jasa yang diiklankan secara jelas tetapi ringkas. Iklan berisi ajakan atau alasan untuk menggunakan apa yang diiklankan, kelebihan barang jasa. Isi iklan menjelaskan dan memuji barang. Begitupun seterusnya. Nah, pembuktian validitas konstruk bisa dilakukan melalui langkah yang pertama, menelaah isi soal atau tugas yang akan diuji. Dalam artian respon yang dituntut dari siswa dan kriterianya. Kemudian yang kedua, menganalisis konsep atau konstruk dari objek yang akan diukur. Yang ketiga, merinci karakteristik atau unsur-unsur dari objek yang diukur. Kemudian yang keempat adalah membandingkan konstruk kompetensi yang diukur dengan soal atau tugas.
Contohnya, soal yang pertama, tema apa yang diusung dalam pidato tersebut? Nah, soal ini tidak memenuhi validitas konstruk. Ya, soal yang memenuhi validitas konstruk adalah yang kedua, berpidatolah di depan kelompok kecilmu dengan berperan sebagai wakil kelas 3 yang akan meninggalkan alma mater. Yang ketiga adalah validitas bandingan atau empiris. Validitas dengan membandingkan dengan kenyataan. Sebuah tes dikatakan memiliki kesahihan empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Nah, misalnya kesahihan bandingan tes menulis ditentukan dengan cara membandingkan tes menulis dengan tes yang sejenis di masa lampau, seperti itu. Yang keempat, validitas prediksi atau ramalan. Nah, sebuah tes dikatakan memiliki kesahihan prediksi atau kesahihan ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya, tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Nah, validitas ramalan ini ada dua, yaitu validitas jangka pendek, yang artinya daya ramal untuk alat ukur tersebut hanya untuk masa yang tidak lama. Kemudian yang kedua adalah validitas jangka panjang, artinya skor tersebut akan berkorelasi juga di kemudian hari di jangka waktu yang lebih lama. Yang terakhir adalah validitas kriteria. Nah, validitas kriteria ini didasarkan pada kriteria dan menggunakan teknik-teknik empiris untuk menyelidiki hubungan antara skor tes yang diperoleh dengan kriteria luar yang terpercaya dan berkaitan dengan ciri tes yang dicari kesahihannya. Pengujiannya dengan menilai hubungan antara skor pada instrumen pengukur X dan dengan skor pada kriteria yang nantinya akan menjadi variabel Y. Nah, cara mengetahui validitas alat ukur dilakukan dengan teknik yang namanya teknik korelasi. Korelasi yang digunakan di sini adalah korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson. Nah, korelasi product moment ada dua, yaitu korelasi product moment dengan simpangan dan yang kedua adalah korelasi product moment dengan angka kasar. Nah, jika di evaluasi pembelajaran nanti kita akan mempelajari bagaimana menghitung korelasi product moment dengan menggunakan rumus. Nah, sedangkan sebetulnya mata kuliah ini juga berhubungan erat dengan mata kuliah statistik pendidikan, di mana nanti mungkin di statistik akan diajarkan bagaimana menghitung korelasi product moment juga, tetapi dengan menggunakan SPSS. Jadi sekarang sudah bisa menghitung korelasi product moment ini dengan menggunakan SPSS sebetulnya. Contohnya adalah pembuktian validitas kriteria atau bandingan dari tes membaca buatan guru dengan tes membaca UN. Langkah-langkah pembuktiannya, yang pertama menentukan fokus alat penilaian bahasa Indonesia yang akan dibuktikan validitasnya, yaitu tes membaca buatan guru untuk siswa SMP. Yang kedua, menentukan alat penilaian yang akan dijadikan kriteria atau bandingan. Nah, alat penilaian yang digunakan untuk pembanding harus memiliki hubungan yang logis atau relevan. Misalkan saja tes membaca UN SMP. Kemudian yang ketiga, penentuan skor X. Kemudian di mana skor X itu adalah skor tes membaca buatan guru yang akan dibuktikan validitasnya. Skor Y itu adalah alat penilaian yang digunakan sebagai alat banding. Kemudian yang keempat, menata jumlah skor hasil kedua tes sebagai X dan Y. Yang kelima, menghitung indeks korelasi antara skor X dan Y. Yang keenam, menyimpulkan validitas tes yang diuji. Minimal indeks korelasi harus 0,7. Nah, berikut adalah contoh korelasi product moment dengan angka simpangan, di mana X kecil itu diperoleh dari X dikurangi rata-rata X, kemudian Y kecil itu diperoleh dari Y dikurangi rata-ratanya Y. Kemudian X adalah skor tes membaca buatan guru dan Y adalah skor tes membaca UN. Setelah dihitung, maka dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah XY sama dengan sigma XY kecil, X kecil Y kecil dibagi akar dalam kurung sigma X kecil kuadrat kali sigma Y kuadrat. Nah, berikutnya adalah dengan soal yang sama, kemudian dihitung menggunakan korelasi product moment dengan angka kasar. Di situ sudah dicantumkan rumusnya. Nah, nanti tinggal dihitung saja sehingga diperoleh hasil untuk korelasinya. Nah, antara
korelasi produk momen dengan angka kasar dan simpangan, mungkin akan terjadi perbedaan selisih hasil. Tidak masalah, yang penting selisih hasilnya itu masih ada pada batas ambang normal ya. Jadi saya yakin selisihnya tidak akan terlalu banyak gitu. Nah, berikutnya adalah interpretasi harga atau koefisien korelasi secara konvensional yang diberikan oleh Guilford. Antara lain bisa dibaca. Jadi ada interpretasi sangat tinggi, skornya 0,8 sampai 1, tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah. Nah, yang selanjutnya adalah validitas butir soal atau validitas item. Nah, validitas ini bertujuan untuk mengetahui butir-butir tes manakah yang menyebabkan soal secara keseluruhan memiliki validitas yang rendah. Jadi kalau yang di atas tadi adalah validitas untuk keseluruhan tes, kalau validitas butir soal atau item itu untuk melihat per butir soalnya. Untuk soal objektif, skor item diberikan dengan angka 1 atau skor 1 bagi item yang dijawab benar dan skor 0 bagi item yang dijawab salah. Skor total adalah jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal. Nah, dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa dari kelima validitas di atas, validitas isi dan konstruk itu kita nilai berdasarkan pada kurikulum dan juga rincian indikator, sedangkan validitas bandingan, validitas ramalan, dan validitas kriteria itu kita lakukan dengan membandingkan skor tes dengan skor tes yang lain. Bisa skor tes yang sudah dilakukan maupun skor tes yang akan dilakukan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian terkait validitas, ada tugas individu yang harus dikerjakan. Silahkan, selamat mengerjakan.